Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah di awal tahun 2019 ini kita bisa nongkrong bareng lagi dalam tongkrongan ilmu kajian Rabu malam. Setelah mungkin hampir 1 bulan kita post. Dan malam ini saya pengen ngucapin jazakallah khair, terima kasih spesial buat teman-teman yang udah bantu kita bikin feedstock dari teman-teman Rosemary, Rosemary, makasih atau nuhun. Dan juga buat teman-teman yang editor semuanya, dan juga buat semua teman-teman yang udah hadir malam ini. Kita akan bahas tentang satu hikmah soal moral, soal attitude, soal perilaku, soal sosial. Karena emang dalam Islam itu kita nggak bisa pisah-pisahin ya antara masalah akidah, terus masalah ibadah, sama masalah moral. Itu dalam Islam itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita bilang jadi orang soleh itu hanya dilihat dari berapa banyak ibadah sunnahnya. Kadang-kadang orang yang soleh juga dilihat dari berapa banyak dia bisa ngasih manfaat buat orang lain. Secara kewajiban harusnya sih sama, karena dalam kewajiban ini kan gak bisa tawar-menawar ya. Karena emang itulah tugas kita, Allah ciptakan untuk beribadah, kayak sholat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, yang kayak gitu-gitu, yang udah jadi rukun Islam lah. Tapi yang dalam bab sunnah ini beda-beda nih. Masing-masing orang tuh dikasih kelebihan dan ketertarikan kepada amal soleh yang berbeda-beda. Ada orang yang nyaman dengan tilawahnya 1 hari 2 juz, 5 juz, 10 juz. Bahkan saya punya seorang guru yang beliau itu hafiz Al-Quran, anggota dewan dulu di Jakarta. Sehari beliau mengulang hafalan Al-Qurannya itu 10 juz. Jadi dalam 3 hari sekali khatam, sebulan berarti 10 kali khatam. Sebulan 10 kali khatam. Kita sekali juga itu udah habis-habisan tuh. Dan itu udah bangga banget. Udah cerita kemana-mana, posting Instagram, live story gitu. Kenapa? Karena kayak jarang gitu kan bisa sebulan khatam sekali. Kalau beliau sebulan khatam 3 kali. Ada juga yang mungkin interestnya tuh bukan di tilawah tapi di tahajud. Udah sekian tahun tahajudnya nggak pernah tinggal. Pokoknya udah jam 2 malam pasti bangun. Jam 2 malam pasti bangun. Kenapa? Karena emang dia udah jadi kayak habitnya. Tidur jam 9, jam 10, oke lah jam 10 lah ya. Dia rata-rata sehari tidurnya 4 jam. Udah gitu jam 2 bangun, nggak tidur lagi kecuali sebentar di siang hari. Udah gitu malam bangun lagi kayak gitu. Artinya ada yang lebihnya tuh di ibadah sunnah, ada yang lebihnya di duha. Duhanya gak pernah tinggal. Dan ini kayaknya ibadah sunnah, pahalanya gede tapi ringan dikerjain, soalnya bukan waktunya ngantuk. Dan duha itu kayaknya adalah celah waktu walaupun kita lagi sibuk di kuliah, di tempat kerja, masih bisa diulik. Beda dengan tahajud kan susah ngulik ngantuk ya. Kalau ngulik kerja masih mending, ngulik ngantuk nih diulik gimana juga kalau orangnya udah tidur gak sadarkan diri ya, susah gitu. Nah, tapi ada juga orang, Allah kasih kelebihannya tuh, dia tuh punya empati sosial yang tinggi. Dia gak bisa melihat orang susah, dia tuh gak bisa melihat orang sedih, pasti dia bantu. Ada cewek sedih dan ada apa gitu. Ini modus ya. Kau usah tahu ya, update lah ya. Follow. Jadi intinya adalah
Allah tuh kasih keistimewaan ke orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngenamain orang hanya gara-gara mungkin kita punya kelebihan dalam satu hal, terus dia nggak punya, nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada orang yang emang kelebihannya ya kita nggak tahu. Ternyata di sisi Allah dia itu orang istimewa. Yang kayak cerita sering saya ulang-ulang, seorang laki-laki yang ahli nahi mungkar. Apa arti nahi mungkar? Mencegah kemungkaran. Cuman cara dia mencegah kemungkaran itu gak heboh. Caranya tuh diam-diam dan beres. Apa caranya? Dia kayak silent gitu banget. Jadi perubahan dalam diam, hening gitu, santai. Dia setiap hari datang ke beer house gitu. Setiap malam dia beli tuh bir, wine kayak gitu dia beli. Pokoknya kalau bahasa agama mah khamar lah ya. Dia beli khamar, botol-botol khamar dia beli, bukan kolektor ya. Tapi dia beli terus sampai di rumah dipecahin supaya mencegah orang untuk minum khamar. Itu tuh cara dia mencegah kemungkaran. Kalau itu untukin yang punya bir harus Ustaz. Ya Allah alam ya. Yang jelas dia nggak bisa mencegah dengan cara lain kecuali dengan cara itu. Ada juga terus malam yang lain dia datang ke tempat-tempat yang prostitusi online, bukan terselubung. Terus dia kayak dia bayarin, cuman dia pakai 80 juta ya. Dia bayarin gitu kan, terus udah gitu disuruh pulang, udah pulang aja, gak usah lagi kan udah dapat duitnya. Terus kewajiban saya gak usah gitu. Akhirnya pulang tanpa ada apa-apa gitu. Nah akhirnya orang ini dikenal oleh tetangganya sebagai peminum dan maaf pezina. Karena nggak ada yang tahu apa yang dia kerjain. Orang cuma melihat dari jauh, oh dia itu suka beli minuman, terus dia juga suka bayar-bayarin cewek, dikira dia peminum dan pezina. Satu masyarakat Basrah menganggap dia peminum dan pezina. Tapi kan Allah Maha Adil ya. Allah nggak akan ngebiarin ada hambanya yang disukuzonin, diberburuk sangkain gitu sama masyarakat gitu kan, difitnah lah ya, kayak difitnah, kayak dibully rame-rame itu Allah nggak rela. Sehingga Allah memperbaiki namanya justru setelah dia wafat. Kenapa? Allah menjaga, satu menjaga nama baik dia, kedua menjaga keikhlasan dia. Ini hikmah bijaksananya Allah. Kalau Allah membersihkan namanya dengan cara dikasih tahu ke semua orang bahwa dia itu sebetulnya orang baik, takutnya nanti dia malah liar. Sehingga Allah memperbaiki nama dia, tunggu dia meninggal dulu, baru Allah bersihkan nama dia. Sehingga dia nggak riak, tapi namanya jadi mulia, harum. Caranya gimana? Caranya Allah kasih mimpi ke dalam tidurnya seorang sultan, kalau nggak salah Sultan Murad di Turki, supaya datang ke Basra. Pokoknya lo harus datang ke Basra. Ada apa? Nggak tahu kenapa. Pokoknya harus datang ke Basra. Setelah beberapa kali mimpi, akhirnya Sultan Murad itu pergi ke Basra dan nggak tahu juga ngapain. Pokoknya jalan aja ke Basra. Kan kita suka gitu kadang-kadang tiba-tiba kayak pengen keluar aja. Tiba-tiba pas di luar ketemu teman, ya nggak mantan juga sih. Ketemu siapa gitu kan? Ketemu partner bisnis, ketemu keluar, ketemu apa gitu. Yang jelas sering banget kan kita ngerjain sesuatu tuh yang kita kadang-kadang gak sadar, ngapain sih gua gini-gini amat, tapi ada hikmahnya. Dan ini Sultan Murad diperjalankan oleh Allah. Asra, Allah yang memperjalankan sampai di Basra. Gak sengaja melewat rumah orang soleh ini, ternyata orang soleh ini udah meninggal dan istrinya nangis. Diketuk pintunya Mas Sultan Murad, ada apa ibu? Ya amat Allah, ma yukiki. Ibu kenapa ibu nangis? Suami saya meninggal, gak ada yang ngurus jenazahnya, kami sebatang kara, semua tetangga gak mau ngelayat. Kata Sultan, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena tetangga nuduh suami saya peminum dan pezina. Benarkah dia seperti itu? Enggak, suami saya orang baik, orang soleh. Langsung Sultan Muradnya mendengar cerita kalau seperti tadi. Akhirnya Sultan Murad pergi ke masjid, ngomongin ke penduduk Basra, wahai penduduk Basra, datanglah ke rumah Fulan bin Fulan. Ayo kita sholatkan dia, mandikan dia, kuburkan dia, karena dia itu orang soleh. Kumpul semua orang, dijelasin sama Sultan Murad. Setelah itu orang sadar betapa baiknya orang ini. Kemudian Sultan Murad bertanya kepada ibu ini, Bu, apa permintaan suami ibu sebelum meninggal? Ada wasiat nggak gitu?
kata ibu ini ada satu permintaan doa sebelum dia meninggal. Apa doanya? Ya Allah, kalau saya nanti meninggal, izinkanlah jenazah saya dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan oleh Sultan Murad. Itu doanya. Kenapa tetangga gak mau datang? Karena Allah gak membiarkan dia dimandikan kecuali oleh orang yang dia request. Dia request belum dia wafat, ya Allah saya pengen ketemu Sultan Murad, tapi bukan untuk foto baru, bukan buat saya upload atau buat saya posting, tapi untuk agar saya dimandikan oleh Sultan Murad. Kenapa? Dia kayak ngefans banget sama pemimpinnya yang soleh, yang adil, sehingga dia berharap dimandikan oleh Sultan Murad. Mulailah namanya harum, mulailah dia dikenal oleh orang banyak, mulailah dia dianggap sebagai karomah, orang yang mulia di sisi Allah SWT. Ini orang yang kebaikannya nggak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Makanya banyak banget dalam hidup kita tuh kita nggak sadar apa sih kelebihan seseorang sehingga dia dikasih keistimewaan ini, itu dan seterusnya. Kita nggak bisa menjudge. Kenapa? Karena Allahu a'lam. Kan kita sering bilang itu kan. Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Kita nggak tahu. Terus karena kita nggak tahu, ya udah kita pikir yang baik-baik aja. Toh kalau kita pikir yang baik itu nggak benar, kita dapat pahala. Kalau kita yang pikir baik itu benar, kita dapat pahala. Nggak ada ruginya kan? Kita mikirin yang baik-baik tentang orang lain, nggak benar, dapat pahala. Benar, dapat pahala. Kita mikirin yang buruk-buruk tentang orang lain, benar, dosa. Nggak benar, lebih dosa. Terus apa untungnya kita mikirin yang negatif tentang orang lain? Jadi bisa dibilang kayak udahlah, kita jangan sampai jadi wasit ya buat orang dalam urusan agama. Biarkan wasit itu hanya ulama. Harus ada wasit, karena kalau nggak ada wasit kan susah juga pertandingannya. Kayak gimana mau nyaman, nggak ada wasit, tetap harus ada wasit. Tapi wasit itu nggak boleh semua orang jadi wasit dong. Masa satu stadion jadi wasit kan nggak mungkin kan ya. Wasit itu hanya orang yang punya kapasitas, sudah di training, udah ngerti peraturan. Siapa nama-nama wasit itu? Ulama. Siapa ulama? Ahli fikih. Misalnya yang kita kenal sekarang salah satunya misalnya kayak Ustaz Abu Somad, beliau wasit. Kenapa? Beliau seorang mufti, seorang yang mengeluarkan fatwa. Kalau saya bukan wasit. Saya apa ya? Ya tukang suara lah ya. Ciloidor. Tukang suara, ayo gitu doang. Tapi saya nggak mau. Itu salah, itu benar, itu salah benar. Ayo cepat, ayo jalan ayo semangat gitu doang. Ya apa ngegebah-gebah orang gitu kan biar semangat gitu. Nah ini bagian saya. Karena saya mungkin ilmunya nggak setinggi Ustaz Abu Somad atau Ustaz Mustafa Umar. Jadi kita bagi tugas. Biar beliau yang jadi qadhi, saya jadi dai. Makanya prinsip saya, nahnu du'at wa laisa qudat. Kami adalah para dai, bukan para qadhi, bukan para hakim. Sehingga kalau nanya ke saya jarang banget ngeluarin fatwa halal, haram, boleh, enggak. Tapi bahasa saya, ayo ke sini, ayo ke situ, nggak bilang jangan, tapi mendingan yang ini aja, kasih solusi gitu. Misalnya Ustaz, boleh pacaran, boleh tapi nikah dulu, gitu kan ya. Nggak pernah haram. Kenapa? Kok Ustaz nggak tegas sih? Nggak tegas, itu bukan bagian saya. Karena itu ada bagian Ustaz yang lain, kita kayak share lah bagi tugas. Karena kata Ustaz Umar minta juga, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal-amal di antara manusia seperti Allah membagi rezeki di antara hamba-hambanya. Jadi kita tuh juga amalnya itu dibagi-bagi. Nggak ada di antara kita tuh yang ahli di semua kebaikan. Puasa dia, sholat tahajud dia, tilawah dia juga, sedekah dia juga, sabar dia juga. Kayaknya nggak ada orang kayak gitu kecuali Rasulullah SAW. Bahkan sahabat aja dibagi-bagi. Ada sahabat yang lebihnya lembut, siapa? Abu Bakar. Ada sahabat yang lebihnya tegas, siapa? Umar. Tapi kalau semua kayak Umar, susah. Karena ketika Umar jadi Amirul Mukminin, orang pada ketakutan. Gak kayak Abu Bakar lagi, gimana dong nanti kita dikit-dikit cambuk. Kata Umar, wahai kaum muslimin, aku tahu kalian takut terhadap sikapku yang keras, ghalidhun syadid, tapi bantulah aku, karena aku juga ingin berubah. Jadi Umar sendiri takut terhadap sikapnya yang keras, kadang-kadang emang keras banget. Tapi di sini dibutuhkan juga dalam Islam. Kalau semuanya kayak Abu Bakar juga, takutnya malah diremehin bagi-bagi tugas. Ada yang lebihnya di ilmu Quran kayak Ibnu Abbas, ada yang lebihnya di ilmu hadis kayak Abu Hurairah, ada yang lebihnya di istri Nabi juga beda-beda tuh. Ada istri Nabi yang
terkenal dengan kebijaksanaannya. Siapa? Pastinya Khadijah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kecerdasan dan orangnya tuh ramai gitu, seru gitu. Siapa? Aisyah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan ibadahnya, ibadah sholat malam dan puasa sunnah, yaitu Hafsah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan pintar masaknya. Siapa? Ummu Salamah salah satunya. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kalemnya, tapi senang sedekah. Orangnya kecil, tapi senang sedekah. Kok tahu orangnya kecil? Ada hadisnya soalnya. Ketika Nabi sakit keras, terus Nabi ngumpulin istri beliau, terus bilang, istrinya nanya, ya Rasulullah, kalau Rasulullah kembali kepada Allah, terus kami kangen, nanti gimana? Siapa di antara kami yang pertama nyusul Nabi? Karena pengen semuanya yang pertama nyusul Nabi ke akhirat, dan istri Nabi dijamin masuk surga insya Allah. Nah, Nabi bilang yang pertama nyusul aku di antara kalian yang paling panjang tangannya. Akhirnya begitu Nabi udah wafat, mereka kumpul di broadcast gitu kan. Udah kumpul, kita baris aja. Siapa yang ininya adminnya? Aisyah. Karena Aisyah ini anaknya aktif kan, soleh, pintar, brilian gitu. Kita lukis tangan, pukullah tangan. Ternyata yang paling panjang tangannya itu adalah Saudah, karena Saudah tinggi. Yang paling pendek tangannya Zainab bintu Jahsy, paling pendek tangannya. Terus Zainab sedih aja gitu. Berarti saya yang paling belakangan dong ketemu Nabi. Saudah duluan, kita apalagi udah senior emang gitu kan. Saya gimana nih? Ternyata qadarullah yang pertama meninggal di antara mereka adalah Zainab. Terus apa maksud Nabi panjang tangan? Ini beda dengan peribahasa Indonesia. Dalam konteks hadis, panjang tangan itu artinya rajin sedekah. Sebaliknya dalam peribahasa Indonesia, panjang tangan artinya ngambil sedekah, ambil keceran orang. Jadi kebalikan coba. Peribahasa kita panjang tangan nyuri ya. Peribahasa hadis panjang tangan sedekah, karena maddaliyat artinya memanjangkan tangan, bahasa Arabnya artinya ngasih gitu. Jadi kalau pendek tangan justru ngambil, kalau panjang tangan artinya ngasih. Oh, berarti ada istri Nabi yang hobinya tuh sedekah aja, tiap hari sedekah. Gak pernah ada barang sisa di rumah Zainab, gak pernah. Kalau di kita kan banyak ya, roti sisa, makanan sisa, perasaan yang tersisa. Enggak sih perasaan sisa-sisain. Udah lah, gak usah disisain, ditahan ya, nanti gak dikasihnya kol. Apaan sih Ustaz, gak penting. Yang jelas, kayak gak ada satupun barang sisa di rumah Zainab walaupun sebutir koma, gak ada. Jadi kalau kita buka kulkasnya kosong, sedekahin semua. Jadi kalau kulkas kita penuh, ini nggak Zainab banget nih. Kulkas Ustaz emang nggak kosong, nggak juga sih, ada isinya. Kenapa kok nggak disedekahin semua? Nah, mungkin kita nggak sesoleh dan sesoleha Zainab. Karena nggak boleh juga maksudnya tiba-tiba keluar dari sini, Pak, kulkas kosongin Pak. Kenapa? Istri kita bukan Zainab. Seimbangkanlah, karena kalau Abu Bakar sedekah seluruh hartanya, istrinya itu Asma bintu Umais. Istri kita kan bukan Asma bintu Umais. Siapa Asma bintu Umais? Cewek yang punya 3 suami. Ustaz, bentar. 3 suami? Iya, 3 suami. Hore, kata yang di atas. Bukan kalau lihat tadi. Cewek yang punya 3 suami, 3-tiganya ahli surga. Suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga meninggal, 3-tiganya ahli surga. Yang pertama, Ja'far, ahli surga, dijamin masuk surga. Bahkan disebut dengan Ja'far sang burung, karena dia punya sayap di surga. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik di antara umat Islam. Ketiga, Ali bin Abi Thalib. 3 kali nikah, 3-tiganya suaminya adalah ahli surga. Istrinya Abu Bakar, ketika Abu Bakar ngasih harta banyak, kelasnya tuh kayak Asma bintu Umais. Kalau dia nggak redo, maka nggak boleh suami menyedekahkan semua hartanya karena ada hak istri di situ. Tapi kalau istrinya kayak Zainab, kayak Asma, maka boleh kulkasnya dikosongin, lemarinya, kabinet, semuanya dikosongin, sehingga di rumah nggak ada apa-apa. Habis semuanya, buat tetangga. Besok nyari lagi. Ada belum ada kayak gini? Nggak tahu. Yang jelas, inilah Zainab. Jadi masing-masing orang itu Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal soleh seperti Allah membagi rezeki.
Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa kita satu-satunya orang paling soleh di muka bumi yang beramal segala hal. Nggak ada. Cuma Rasul yang berhak mengklaim kayak gitu. Tapi kenyataannya Nabi juga nggak kayak gitu. Kenyataannya Nabi nggak pernah mengatakan saya lah yang paling banyak amal di antara kalian, bukan. Yang terbaik ya. Tapi kalau merasa paling banyak amal, Nabi nggak pernah ngomong kayak gitu. Allah yang mengatakan kayak gitu. Apalagi kita. Sehingga kita selalu harus punya porsi atau peluang untuk berbaik sangka kepada orang lain. Kenapa? Gak adalah orang yang hidupnya 100% itu buruk. Kecuali siapa? Kecuali 3. 1. Iblis. 2. Dajjal. 3. Fir'aun. Sisanya pasti ada sedikit aja kebaikan di dalam dirinya. Iblis, Dajjal, Fir'aun. Atau orang yang sudah Allah murkai dalam Al-Quran. Abu Lahab, siapa lagi? Walid Al-Mughirah, siapa lagi? Jadi banyak Ustaznya. Ya gitu deh pokoknya. Tapi sisanya yang Allah nggak mengklaim bahwa mereka itu buruk. Kan kalau Fir'aun jelas di Al-Quran ya. Lagian Fir'aun ini kayaknya nggak ada fansnya deh. Kebayangkan kalau Fir'aun masih hidup, pasti followersnya 0. Nggak mungkin dia punya followers. Kalaupun ada followers banyak, ya atas semua. Karena nggak ada orang yang ngefans sama Fir'aun. Ada gitu yang ngefans. Apa buktinya nggak ada yang ngefans sama Fir'aun Ustaz? Nggak ada satupun ayah yang menamai anaknya Fir'aun. Dek, namanya siapa? Fir'aun. Nggak ada kan? Kenapa dia namanya Fir'aun? Soalnya ayah aku ngefans banget sama Fir'aun. Nggak ada kan ya? Mau orang Islam, mau orang Yahudi, mau orang Kristen, ada yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Berarti Fir'aun itu dibenci oleh lintas agama. Bukan cuma orang Islam loh yang gak suka sama Fir'aun, non-Muslim juga gak suka loh sama Fir'aun. Buktinya mau gak dia ngasih nama anaknya Fir'aun? Gak mau. Kalau selain Fir'aun ada, walaupun gak beriman, walaupun mungkin dia dengan kehidupannya yang macam-macam, tapi tetap orang masih ngefans lah ya. Tapi kalau Fir'aun, apalagi Dajjal, Dajjal hadirku gitu. Mana ada di sekolah aku bilang Dajjal gitu. Walaupun di kita kan banyak nama anak-anak dan viral gitu kan. Yang terakhir namanya kayak 1 kalimat gitu. Sampai namanya 1 buku. Ini Dajjal hadir nggak ada. Iblis jadi nggak ada lagi. Jadi nggak ada 3 nama ini kayaknya nggak pernah dipakai nih. Iblis, Dajjal, Fir'aun. Apalagi digabung. Namanya siapa? Iblis, Dajjal, Fir'aun. Artinya selain orang ini, berarti ada peluang berbaik sangka untuk dia. Kalaupun yang kita lihat semuanya buruk, setidaknya ada 1 peluang untuk kita berbaik sangka buat dia. Apa? Dia masih hidup, artinya masih ada kesempatan dia nanti taubat. Kalau yang kita lihat buruk, kayaknya orang nggak ada baiknya nih, setidaknya dia masih hidup, bukan orang yang sudah wafat. Artinya dia masih punya kesempatan untuk bertaubat, dan bisa jadi dia taubatnya dan kita nggak tahu. Jadi teman-teman, Allah membagi amal di antara manusia seperti Allah membagi rezeki di antara hamba-hambanya. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi setelah sholat isya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas bab husnuzon ya, berbaik sangka. Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka itu level haqqa tuqatih. Kan ayatnya 2 ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak nggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin 1, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos,
Sehingga nggak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang walaupun nggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya, ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar, misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat 4 orang. Ada yang gak senang AC-nya dingin lah, ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang kalau di kamar mandi paling lama sendiri jadi pada ngantri, ada aja masalah. Tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa. Tapi sisi lain kalau udah was-wasa, berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan. Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud. Ada komunitas ahli sedekah. Ada komunitas ahli sholat berjamaah. Ada komunitas menjaga pandangan. Ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya sampai ada hadis 7 komunitas yang di Padang Mahsyar dapat treatment Allah yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita gak kenal namanya bahkan ceritanya. Tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini nih ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman gak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi. Kalau di golongan sahabat Hasan, Husain, ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisap oleh Allah mereka jalan berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdurun nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro a'malahum sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya. Kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan. Dari kuburnya dijemput oleh malaikat.
Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di padang mahsyar lewat kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisap nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisap, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Ahlul Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga. Setengahnya lagi ketahan, kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng, ibadahnya mungkin nggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau nggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia nggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, nggak tahu jalan. Dia sekamar itu berlima aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima dan dia nggak komplain. Yang 4 ini komplain, dia nggak komplain. Padahal yang 3-nya komplain, dia nggak. Kenapa? Karena dia ya nggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk, terus dari bawahnya tuh bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan, tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain, tapi dia dikasih extra bed, nggak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan, pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut, sama orang kampung, takut keluar entah nyasar, kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Jadi akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Salat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustadz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain. Gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum. Dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih. Gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqatu qati. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon. Gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdillah. Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolhah, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih, begitu dia bangkrut, sepi, gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ngejar dia, gak ada yang ngeramein rumahnya lagi. Nggak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolhah tuh lihat teman-teman kamu sekarang. Ketahuan kan siapa yang sejati siapa yang enggak. Kenapa kata Tolhah? Giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu. Ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut mereka jauh dari kamu. Kata Tolhah, enggak sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi husnuzon. Ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku. Takut daripada saya minta pinjam uang ke Tolhah tapi Tolhah jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasihan ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolhah. Itu yang dipikirin. Coba kalau kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren. Bisa haqqa tuqatih. Sehingga ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kalian mau beramal soleh yang pol coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan.
Istrinya Abu Ayub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik gak?" Gitu. "Oh, tentang Aisyah, ya gimana menurut mama?" Kata istrinya Abu Ayub, "Ya Abu Ayub, gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh?" Kata Abu Ayub, "Ma'azallah, gak mungkin saya percaya. Karena saya tahu mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, gak mungkin macam-macam. Kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan engkau hai Abu Ayub selingkuh, mungkin gak?" "Ma'azallah, gak mungkin saya selingkuh, kan saya suami setia sama kamu," gitu-gitu kan ya. "Terus saya gak mungkin selingkuh, gak mungkin berpaling ke yang lain mah, demi Allah gitu." Kata istrinya Abu Ayub, "Wahai Abu Ayub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku gak mungkin, Aisyah lebih gak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja gak mungkin, apalagi Sofwan." Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka, gimana ya cara berbaik sangka. Kan itu harus dicari juga ya, gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan waswasah setannya nih. Yuwaswisu fi sudurinas. Ternyata dia benar, ternyata dia gitu, ternyata dia nggak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget sehingga kita harus ngelawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya, mana sisi baiknya ya. Kalau nggak ada, minimal kalau nggak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya nggak mau komen deh. Saya nggak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh saya diam aja. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang haqqa tuqati. Ada juga yang nggak bisa haqqa tuqati, maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau nggak salah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kalian nggak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka nggak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran, indahnya Al-Quran tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan, padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau nggak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget ya berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja, jangan gitu. Mastata'tum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan minta ampun sama Allah, yang kalian mampu maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustadz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing tulus lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Dan kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu dulu. Terus kasus-kasus sepele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab. Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita gak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, nih kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam taklim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya Ustadz saya mau nanya gimana orang yang kerjanya masih riba. Langsung diliatin. Lo maksudnya gua? Jangan, karena dia gak kenal kita dan dia juga gak tahu. Mungkin dia nanya memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, Ustadz apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang di sebelah. Nah ini nih. Atau kalau gak bilang pun sampai bikin dia gak nyaman gitu. Yang jelas saling apa ya. Yang satu menjaga lisan, menjaga sikap. Yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan. Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya pastinya belum haqqa tuqatih. Jangankan keluar, ke rumah aja, ke keluarga aja belum bisa haqqa tuqatih. Tapi baru mastata'tum, masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar, jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali, yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah SAW. Sisanya lebih, kemudian kurang dikit, makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabiin di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabiin di bawah tabiin tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin ya tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa lagi. Orang bertakwa itu bukan berarti gak pernah berbuat dosa. Ini juga
satu celah untuk berbaik sangka teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu nggak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Nggak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Nggak ada orang yang nggak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi nggak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya bermasa muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman bedanya sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja. Kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru.